nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, selamat Paskah semua. Segenap umat, baik yang sekarang merayakan Ekaristi bersama-sama dalam gereja ini, juga segenap umat yang ada di rumah keluarga masing-masing. Hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita merayakannya dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Sakramen baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran anak, ibu dan bapak sebagai satu keluarga, terlebih berkumpulnya keluarga dalam rumah masing-masing adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Karena itu, kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita sadari betapa kita rapuh, mudah lalai dan keliru, serta melakukan segala kesalahan dan dosa. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya. Amin.
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan permohonan-permohonan keluarga, permohonan-permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon rahmat, pengampunan, belas kasihan dan kerahiman-Mu bagi saudara-saudara kami yang telah menghadap di Kau, khususnya bagi Bapak Yohanes Nuba, genap 8 hari menghadap-Mu, Bapak Anton Godo 42 hari. Semoga Engkau berkenan melimpahkan kerahiman, pengampunan, belas kasihan-Mu, supaya mereka boleh berserah dalam ketenteraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita kebangkitan, kehidupan yang kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dampingilah selalu segenap keluarga, istri, anak-anak, dan menantu serta cucu-cucu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu, supaya mereka tetap tabah, sabar dalam kedukaan ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia membutuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberitakan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa
Siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan Paskah kita adalah perayaan iman, adalah perayaan kegembiraan, adalah perayaan kebahagiaan yang penuh dengan sukacita. Tetapi rasa-rasanya pada Paskah kita hari ini semuanya sepertinya bukan perayaan Paskah seperti yang tahun-tahun kemarin. Karena di mana kita sesungguhnya mesti merayakan iman kita dalam sukacita, dalam kegembiraan, kita harus tinggal di rumah aja. Tetapi saya kira juga tidak mengurangi rasa sukacita dan kegembiraan kita merayakan iman kita pada kesempatan ini. Kita bersukacita, kita bergembira, kita berbahagia karena pada hari ini Tuhan sudah bertindak. Tuhan telah mengalahkan kematian. Dan lewat kematian itu Tuhan telah menebus
dan menghapus dosa-dosa kita. Dalam nada pujian Paskah tadi malam sangat jelas bahwa dengan kebangkitan Kristus, dosa-dosa kita dihapuskan, bahkan dosa asal yang berasal dari kedosaan manusia pertama, Adam. Karena itulah alasan kegembiraan kita merayakan Paskah adalah karena Tuhan bangkit dari alam maut, dan Tuhan lewat kebangkitannya itu membuka harapan baru untuk keselamatan kita, umatnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri iman Gereja Katolik dikatakan apostolik. Apostolik berarti beriman berdasarkan kesaksian para rasul. Dalam bacaan pertama tadi sangat jelas kita mendengarkan dari kisah para rasul bahwa para rasul memberikan kesaksian tentang Yesus dari Nazaret yang telah berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan baik dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang telah dibunuh lewat kayu salib, namun ia bangkit. Allah membangkitkannya, dan ia telah menampakkan dirinya kepada para rasul. Dalam bacaan Injil juga kita dengarkan bagaimana murid-murid Yesus menyaksikan di dalam kubur Yesus sudah tidak ada. Mereka tinggal menemukan kain kafan yang terletak di tanah sebagai tanda bahwa Yesus tidak lagi ada di situ. Ia telah bangkit. Kebangkitan Yesus itulah yang sesungguhnya menjadi sukacita para murid yang sebelumnya ketika Yesus ditangkap dan disalibkan dan kemudian wafat, membuat para murid ketakutan, membuat para murid pulang kampung dan kemudian kehilangan harapan. Tetapi karena kebangkitan Yesus, mereka kembali dalam semangat bahwa Tuhan yang selama ini mereka andalkan, mereka harapkan, yang telah wafat di salib, ia telah bangkit. Kebangkitan itulah yang kemudian menjadi kesaksian para murid, para rasul, yang kemudian diwartakan kepada seluruh bangsa, dan kemudian seluruh bangsa hingga pada saat ini mau percaya dan beriman kepadanya. Termasuk kita yang berkumpul dalam perayaan Paskah, perayaan kebangkitan ini, karena atas dasar pewartaan para rasul kita percaya, dan dalam kepercayaan itu kita sungguh bersukacita, kita sungguh bergembira. Kita tidak hanya mengingat-ingat peristiwa masa lampau yang dialami oleh Yesus
yang dialami oleh para murid. Tetapi kita pada perayaan-perayaan Paskah, pada perayaan-perayaan Ekaristi, pada hari-hari Minggu, kita sungguh menghadirkan peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa wafat dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan kita. Juga pada kesempatan ini, kita sungguh mengalami dan menghadirkan peristiwa kebangkitan itu, peristiwa kemenangan itu, peristiwa di mana Tuhan membuka lembaran baru bagi kehidupan kita umat beriman. Dan karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama dikasihi Tuhan, dikala situasi dunia yang mencekam karena pandemi COVID-19 ini, kita diperhadapkan tentu saja tidak dengan persoalan manusiawi, persoalan kesehatan, persoalan kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Tetapi juga kita diperhadapkan dengan persoalan hidup iman kita. Banyak orang yang kemudian dengan peristiwa ini masih sibuk mencari-cari sesungguhnya apakah ia beriman atau tidak. Kalau tidak menghadapi corona, berarti tidak beriman. Kalau menghadapi corona, berarti imannya kuat. Kita masih sangat sibuk mencari apakah kita masih beriman atau belum, atau iman kita sudah pudar, ataukah iman kita dikalahkan oleh berbagai macam persoalan-persoalan duniawi, termasuk persoalan pandemi COVID-19 ini. Tentu saja lewat peristiwa Paskah ini mestinya kita sudah fix selesai dengan iman kita, bahwa kita percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan dalam kepercayaan itu kita tentu saja tidak perlu takut, namun kita tetap mawas diri dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Kita tidak gegabah menjalani hidup iman kita. Bukankah dalam bacaan pertama, juga di dalam Mazmur tanggapan, disampaikan bahwa Tuhan telah bertindak, dan kita dapat melihat hari-hari di mana Yesus tampil, ia bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ia menolong orang-orang yang membutuhkan. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan seluruh tindakannya itu menjadi pembenaran baginya ketika ia harus disalibkan, Allah membangkitkannya. Bukankah ketika dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini, di mana kita dicemaskan, diperhadapkan dengan pandemi virus corona ini, kita juga harus bertindak. Dan apa yang menjadi tindakan kita? Bukankah pemerintah menganjurkan kita untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan, agar kita sungguh dapat terbebas dari virus ini? Hal-hal yang sederhana inilah yang juga mestinya menjadi tindakan-tindakan konkret kita sebagai perwujudan dari iman kita kepada Tuhan yang telah bertindak di dalam seluruh kehidupan kita. Dan harapan kita tentu saja bahwa dengan tindakan-tindakan sederhana kita ini,
kita menolong hidup kita. Kita menolong hidup sesama kita. Kita menolong kehidupan di dunia ini. Dan itulah Paskah. Itulah kebangkitan kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita resapkan sabda Allah ini dalam hati kita, dan kita beri tempat dalam hati kita untuk menjadi daya dorong bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam sukacita karena kebangkitan Kristus, karena kebangkitan kita bersama dalam Kristus Yesus yang kita imani. Setelah kita disapa oleh Allah lewat sabda-sabdanya dan kita renungkan, mari sekarang kita bersama-sama berdiri. Kita kembali memperbarui janji baptis kita. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan, kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci kita. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara-saudari menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Terima kasih atas penolakan-penolakan saudara. Sekarang mari kita tegaskan penolakan kita dengan kepercayaan kita kepada Allah. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya, Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudariku, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Umat menjawab, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, terutama yang terdampak oleh virus corona. Semoga Engkau berkenan memberikan rahmat perlindungan dan kesembuhan bagi mereka semua. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah sumber kebahagiaan kekal. Berikanlah istirahat kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu, terutama mereka yang meninggal akibat virus corona. Semoga Engkau sudi mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan kebahagiaan kekal kepada mereka. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri kekuatan, ketabahan, dan perlindungan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah gunung batu dan perlindungan abadi. Lindungilah para dokter, para medis, dan relawan yang saat ini sedang berjuang untuk membantu dalam menangani mereka yang sakit akibat terpapar virus corona. Berikanlah mereka kekuatan, perlindungan, dan berkat-Mu, agar mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan aman hingga berakhirnya wabah corona ini. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Marilah saudara-saudariku, kita pun menyampaikan doa syukur, juga permohonan kita dalam hati kita. Marilah kita mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan, pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbaharui dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 10. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada pagi ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus, anak domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau surga. Dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa, karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami. Ia wafat dan bangkit bagi kami, hendak menunjukkan jalan kepada hidup abadi, yaitu jalan cinta kasih. Ia sendiri mendahului kami menempuh jalan itu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah.
Sesudah itu, ia mengambil piala berisi anggur, ia mengucap syukur dan memuji dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhan, tidak salah. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, umat-Mu menanti penuh iman dan harapan. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan sengsara sesuai sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini, kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja Agung dalam kerajaannya. Tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, Paus Fransiskus, dan Bapak Uskup kami Yohanes, dan para uskup semuanya. Semoga orang-orang Kristen menikmati sukacita Paskah, sehingga mereka dapat membawa kegembiraan itu kepada semua orang yang sedang bersedih hati. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari maut, dan kini kita juga ikut ambil bagian di dalam kebangkitannya. Kita telah dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Maka marilah dalam sukacita Paskah ini kita berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
pada saat ini kita akan bersama-sama bersatu di dalam diri Kristus yang mestinya kita sambut lewat komuni, tetapi karena situasi kita tidak memungkinkan, maka kita persatukan di dalam doa komuni spiritual. Mari kita bersama berdoa. Yesusku, Aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam batinku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Marilah berdoa. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas
serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah ini, umat-Mu boleh sampai pada kemuliaan kebangkitan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga berkat perayaan Paskah pagi hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari dari segala mara bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi senantiasa hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan penuh sukacita, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Paskah kita sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian, segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas dan segenap umat Katolik, umat Kristen di mana saja yang merayakan Paskah pagi hari ini, kami berdua bersama Pastor Agus dan segenap anggota Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita pun ikut ambil bagian dalam kebangkitan sukacita ini, lepas dan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Amin. Selamat Paskah.